saya ingin menyampaikan kepada dukun siapapun, orang manapun yang ingin datang ke Padepokan, silahkan langsung datang. Silahkan langsung datang. Tidak usah terlalu berbelit-belit, tidak usah terlalu banyak omong. Ini banyak sekali saya mendapatkan tantangan dari dukun-dukun yang merugikan masyarakat ini. Lah ini ada dukun yang ngomong, katanya saya nggak mau datang ke Padepokan, nanti saya dipidanakan. Ini omongan apa seperti ini? Nggak mau datang, tetapi cuma ngomong doang. Om dulu, ini saya paling males sebenarnya melayani orang yang seperti ini. Hanya omong doang. Di tempatnya sana selalu menebarkan fitnah, selalu menebarkan hasutan, kebencian, fitnah. Tetapi ketika ditanyakan kenapa kamu nggak langsung datang ke Padepokan, nanti saya dipidanakan. Ini ngomong apa toh ini? Ini kayak gitu omongan apa toh? Kalaukah saya mau memidanakan kamu, dari perkataan kamu yang memfitnah saya sudah saya pidanakan. Dari perkataan kamu yang memfitnah saya sudah saya pidanakan. Saya insya Allah tidak pernah sekalipun mengganggu orang lain. Saya tidak pernah mengganggu dukun ataupun orang lain, baik yang ada di dunia nyata maupun yang ada di dunia maya. Saya sama sekali tidak pernah mengganggu, saya sama sekali tidak pernah menjelek-jelekan dukun yang ada di dunia nyata maupun yang ada di dunia maya. Tapi kalau ada dukun yang merugikan masyarakat, maka ini yang akan saya tindak. Dan kalaupun orang itu mengganggu masyarakat, baru itu yang saya datangi. Tapi kalau hanya mengganggu diri saya, itu buat saya masih nyantai-nyantai saja saya. Karena saya tidak masalah kalau saya yang didolimi, kalau saya yang difitnah, saya nggak begitu masalah. Mas Agus, ada yang kesurupan tak? Mas Eko, dibantu dulu yang kesurupan. وصحبه
Le bikinin kopi le. Kopi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa jenengan? Jenengan siapa? Jenengan siapa? Jenengan sinten niki? Jenengan siapa ini? Banyuwangi. Oh alah, dukun Banyuwangi. Sampai itu kenapa kok ganggu mbaknya itu kenapa? Dan mati. Kalau sampean berbuat seperti itu berarti sampean dolim. Jangan ini jadi orang mbok ya jangan jahat-jahat. Kita ini hidup mbok ya saling menolong, jangan saling menyakiti toh. Sampean ada masalah apa lo sama mbaknya ini? Aku disuruh. Kamu disuruh? Suruh bunuh. Suruh untuk nyakitin mbaknya. Kamu apakan perutnya ini? Aku leceh. Dimusyakan. Kamu apakan kepalanya? Bunuh dia. Panjenengan kalau berani santet saya, jangan santet mbaknya ini, kasihan beliau ini. Kalau berani sama-sama yang punya ilmu, jangan beraninya sama orang yang tidak berilmu kamu. Kalau berani hadapi saya, jangan ganggu beliau ini kamu. Aku balana. Pegangin belakangnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dzati wassiris sarif fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Minta baskom sama garam merahnya. Garam. Garam. Ini. Ini kita pakai aja garam asma, garam rupiahnya untuk membakar kekuatan khodam dari dukun santet ini. Saya pengen tahu reaksinya. Kita bakar khodam yang ada di dalam. Mati.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sirullah dzatullah sifatullah wa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilang-ilang sunnah Gusti Allah kalimat la ilaha illallah. Allah. La haula wala quwwata illa billah. Wa ijabat hostum Allah wa ijabat hostum jabarin 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 wa ijabat hostum jabarin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dzati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dzati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dzati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu akbar, Allahu akbar. Pak, usapkan kepalanya. Dalam langsung siramawan apa? Iya. Alli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahirabbil alamin. Mic-nya bisa diperbesar sayang. Suaranya kurang jelas. Oke. Mas Agus kemana Mas Agus? Mic-nya diperbesar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalulillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu, selamat sore. Sehat ya semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat sehat, nikmat nafas, nikmat kita bisa mendengar, nikmat kita bisa berbicara, nikmat kita bisa duduk. Ini semuanya nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat-nikmat ini nanti akan ada hisabnya, akan ada pertanggungjawabannya. Maka ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling penting ialah syukur. Kalau kita bersyukur, maka hidup kita akan terasa bahagia. Bahagianya diri kita tergantung
bagaimana kita bersyukurnya kepada Allah. Jangan menunggu bahagia dulu baru bersyukur, tetapi bersyukurlah supaya bahagia. Kalau kita bersyukur maka kita akan bahagia. Apapun yang diberikan Allah kepada diri kita, ini adalah yang terbaik untuk diri kita. Coba kita dulu waktu masih kecil mainan kelereng itu aja udah bahagia. Iya toh? Masa sekarang sudah besar, sudah tua, bahagianya nunggu kalau mendapatkan sesuatu dulu. Bahagianya nanti kalau sudah punya mobil, bahagianya nanti kalau sudah punya rumah, bahagianya nanti kalau sudah punya anak. Yang suruh nunggu itu loh, siapa? Sing akan nunggu itu loh, sapa? Jadi bahagia ndaknya itu ya tergantung dari hati kita. Bahagianya diri kita tergantung dari diri kita sendiri. Makanya kalau kita ingin bahagia, maka yang pertama harus bersyukur dulu. Nah, di kesempatan siang hari yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan kepada dukun siapapun, orang manapun yang ingin datang ke Padepokan, silahkan langsung datang. Tidak usah terlalu berbelit-belit, tidak usah terlalu banyak omong, tidak usah terlalu banyak alasan. Karena kalau orang terlalu banyak omong, terlalu banyak alasan, itu seperti anak kecil, menandakan kalau dirinya itu terlalu bodoh. Ini banyak sekali saya mendapatkan tantangan dari dukun-dukun yang merugikan masyarakat ini. Ujung-ujungnya ya hanya uang. Ujung-ujungnya hanya uang. Ujung-ujungnya hanya untuk konten. Ujung-ujungnya hanya untuk AdSense. Ya ujung-ujungnya hanya uang, itu saja. Dan perlu saya sampaikan untuk dukun manapun gitu, yang mau datang ke Padepokan, silakan datang. Tidak ada ceritanya kita ada orang datang terus kita suruh pulang, atau ketika ada orang datang terus kita pidanakan. Demi Allah, demi Rasulullah, siapapun orang yang datang ke Padepokan tidak pernah kita suruh pulang ataupun kita pidanakan. Panjenengan kalau mau datang, mau ngajak perang, monggo. Sampai mau ngajak baikan, ya monggo, kita siap. Jadi tidak pernah sekalipun saya ketika ada orang yang datang lalu saya suruh pulang, atau ketika datang terus saya pidanakan dengan alasan perbuatan tidak menyenangkan. Jangankan cuman ditantang, diajak tempur aja nggak pernah saya pidanakan kok. Kecuali kalau orang itu merugikan masyarakat baru. Lah ini ada dukun yang ngomong, katanya saya nggak mau datang ke Padepokan, nanti saya dipidanakan. Ini omongan apa seperti ini? Nggak mau datang tetapi cuma ngomong doang. Om, ini saya paling males sebenarnya ngelayanin orang yang seperti ini. Hanya omong doang. Di tempatnya sana selalu menebarkan fitnah, selalu menebarkan hasutan, kebencian, fitnah. Tetapi
ketika ditanyakan kenapa kamu nggak langsung datang ke Padepokan, nanti saya dipidanakan. Ini ngomong apa toh ini? Ini kayak gini tuh omongan apa toh? Kalaukah saya mau memidanakan kamu, dari perkataan kamu yang memfitnah saya sudah saya pidanakan. Cuman saya tidak seperti itu. Saya tidak semua masalah tidak saya, kecuali kalau orang itu merugikan masyarakat, baru saya akan terjun langsung, saya datangi dan langsung saya ajak aparat warga sekitar, ayo kita buktikan kamu atau saya yang salah. Kalau kamu salah, kamu harus mau minta maaf. Tapi kalau kamu nggak mau minta maaf, tarung, ayo kerana hukum, ayo. Ini kalau orang merugikan masyarakat. Contoh kayak ada kemarin yang mencabuli pasien. Makanya saya sampaikan ke masyarakat semuanya, kalau ada yang pernah ditipu dengan dukun, pernah ada yang dicabuli penggandaan uang, jangan sungkan untuk laporan ke saya. Saya tidak hanya akan keluar-keluar saja, saya tidak hanya akan membicarakan sesuai dengan asumsi saya, pikiran saya, tidak. Langsung saya datangi, demi Allah, langsung saya datangi. Demi Allah, demi Rasulullah, video yang tadi malam saya posting itu saya datang bersama dengan Bapak Dr. Priyatno SH. Beliau pengacara yang ada di Blitar di perumahan Asri. Datangi rumahnya. Saya datang ke sana di Tulungagung, di Kalidawir, disaksikan oleh warga bersama dengan RW setempat dan orangnya boleh ditanyain. Langsung saya datangi orangnya. Waktu saya datangi, dukunya nggak mau datang, dengan alasan saya nggak mau berurusan dengan Abah Samsudin. Saya nggak ada urusan sama Abah Samsudin katanya. Terus saya suruh telepon, panjenengan mau datang ke sini atau enggak? Kalau enggak mau datang, saya yang datang ke situ. Kalau nanti saya yang datang ke situ, masalahnya sudah beda. Kalau sampai nggak mau datang ke sini, masalahnya lanjut ke jalur hukum, masuk ke ranah pidana. Ayo, mau datang apa enggak ke sini? Akhirnya mau datang. Giliran sudah datang, bulet elek omong. Saya pikir jawabannya dukun itu akan sesuai dengan keahliannya, akan sesuai dengan ilmunya. Saya berharap seperti itu. Saya berharap dia menjawab, benar, saya itu tahu kalau orang ini nih punya pesugihan, dia punya pakai ilmu dari ilmu hitam ini, dia pakai jinnya ini, contoh jin ampar, dia tempatnya di lautan, dipakai untuk mencari tumbal pesugihan. Saya pikir jawabannya akan seperti itu. Kalau jawabannya sesuai dengan keilmuan, akan saya jawab dengan keilmuan yang saya ketahui. Akan saya tanyakan beberapa hal yang bersangkut dengan keilmuan. Loh, ternyata ketika saya temui secara langsung, lah kok omongannya bulet kayak entut ning jero kathok. Ora, maksudku ki nggak ngono. Ora kok sing di omah iki duwe pesugihan, ora ngono. Enek demit ning omah iki, wonge tak kon njaluk sepuro rene, aja mangan sing teko kene enek demite. Iki ngomong apa? Sampai 3 jam saya itu berdebat sama dukunnya ini, Mbah Kani ini. Loh iya, sampai 3 jam saya berdebat sama orangnya ini. Demi Allah, kalau nggak terima ya nggak apa-apa, saya siap. Mau dilaporkan ya saya siap, diajak tarung saya ya siap. Nggak apa-apa. Bulet tak tanya orangnya itu, tak tanya itu bulet kayak entut jeruk katok. Ngomongnya orang nggak ngatain orang punya pesugihan. Akhirnya saya sudah mentok saya harus nggak bisa ngomong. Wes, gini aja sekarang, jenengan mau jujur atau enggak? Kalau nggak jujur tarung sama saya, atau masalah ini masuk pidana. Saya sudah nggak sanggup saya. Saya ini niatnya nolong panjenengan supaya jenengan itu nggak rugi dunia akhirat, nggak sampai itu nggak celaka dunia akhirat. Loh, panjenengan kalau nggak percaya langsung datang ke Tulungagung. Tanya ke desa Kalidawir sana ada kejadian apa. Tanya ke Pak RW-nya. Kalau dikira saya itu settingan, iya kan? Akhirnya sudah mentok saya. Akhirnya ya
orangnya ya pagah bulet gitu aja, akhirnya tak suruh tanda tangan. Ini kalau masih tetap mengulangi kayak begini lagi ya nanti urusannya langsung dengan saya kalau tetap mengulangi yang seperti ini. Ini hati-hati Bapak Ibu semuanya. Tidak semua yang kita ketahui itu diberitahukan. Ini adalah salah satu pantangan di dalam belajar ilmu hikmah. Tidak semua yang kita tahu itu diberitahu. Kalau ada orang oknum dukun atau siapapun kok ngomong kamu itu disantet tetanggamu, disantet sama saudaramu, kok ada yang bilang kamu tuh dibuat pesugihan itu nyebutin nama orang, ini hampir bisa dipastikan adalah kebohongan. Karena di dalam ilmu roh seorang minara itu ada pantangannya, yaitu tidak boleh memberitahukan apa yang dia ketahui, itu yang paling utama. Jadi kalau ada yang nakut-nakuti sampean begini begitu, jangan dipercaya. Ngomong sama saya, tak tekoni. Lah anjani iso nyatet, tak suruh nyatet saya nanti. Nah, ini saya insya Allah tidak pernah sekalipun mengganggu orang lain. Saya tidak pernah mengganggu dukun ataupun orang lain, baik yang ada di dunia nyata maupun yang ada di dunia maya. Saya sama sekali tidak pernah mengganggu, saya sama sekali tidak pernah menjelek-jelekan dukun yang ada di dunia nyata maupun yang ada di dunia maya. Tapi kalau ada dukun yang merugikan masyarakat, maka ini yang akan saya tindak. Dan kalaupun orang itu mengganggu masyarakat, baru itu yang saya datangi. Tapi kalau hanya mengganggu diri saya, itu buat saya masih nyantai-nyantai saja saya. Karena saya tidak masalah kalau saya yang didolimi, kalau saya yang difitnah, saya nggak begitu masalah. Saya tidak mempermasalahkan itu. Tapi kalau yang difitnah itu masyarakat atau warga, maka saya akan bertindak. Dan untuk semua dukun, semua orang dimanapun berada, kalau panjenengan pengen datang ke sini, silahkan. Saya persilahkan untuk datang ke sini. Baik itu yang niatnya baik atau buruk, monggo kerso. Mau tarung ilmu santet model gimana pun saya siap. Silahkan, sampai yang punya ilmu santet seperti apapun, silahkan panjenengan datang ke sini kalau mau nyantet saya. Ini sudah terlanjur basah ini. Sudah terlanjur basah karena sekarang ada dukun-dukun yang tidak mau bertemu secara langsung tapi menimbulkan fitnah di luar sana. Alasannya kalau saya ketemu Gus Samsudin nanti saya dipidanakan, nanti saya pencemaran nama baik. Alah, cuman alasan tok itu. Alasan tok. Akan ngomong. Gak usah kebanyakan ngomong, langsung dibuktikan. Dan satu hal lagi, ini yang menjadi prinsip saya. Setiap ada orang yang berbicara, setiap ada orang yang menuduh, baik saya maupun orang lain, siapa yang menuduh harus bisa membuktikan. Siapa yang menuduh harus bisa membuktikan. Kamu nuduh orang mencuri, maka kamu harus bisa membuktikan kalau orang itu mencuri. Kalau kamu tidak bisa membuktikan, berarti kamu fitnah. Yang membuktikan itu yang menuduh atau yang dituduh? Yang menuduh. Kamu ngomong begini, begitu, kamu harus bisa membuktikan itu. Harus bisa membuktikan. Dan siapapun, dukun manapun yang menuduh saya persilahkan untuk datang langsung ke Padepokan. Baik dengan cara yang baik ataupun yang buruk. Gak akan ada ceritanya saya pidana, tidak ada. Mana ada orang yang datang ke sini terus tidak saya perbolehkan masuk, gak ada. Mana ada orang yang datang ke sini terus saya usir pulang, gak ada. Mana ada orang yang datang ke sini terus nggak saya terima, nggak ada. Semuanya saya terima. Ini nggak usah banyak alasan. Tidak usah banyak alasan. Tidak usah banyak omongan. Silahkan langsung datang ke Padepokan. Kalau ada yang saya rugikan, langsung datang ke Padepokan.
Kalau ada yang pernah saya tipu, laporkan saya atau datang ke sini, laporkan saya. Kalau saya pernah merasa saya rugikan, nggak usah terlalu banyak omong. Kebanyakan orang terlalu banyak omong ini. Dan saya sebenarnya nggak mau menanggapi hal-hal yang sangat kecil, karena kalau kita menanggapi anak kecil ya kita jadi kecil lagi, jatuh harga diri kita. Jadi kalau sudah dewasa, kalau sudah tua ya dilakukan dengan cara yang dewasa, jangan seperti anak kecil. Dan satu hal, saya sama sekali tidak pernah menjelekkan nama orang siapapun. Saya tidak pernah mengganggu YouTuber manapun. Saya tidak pernah menjelekkan YouTuber manapun, siapapun. Saya tidak pernah sekalipun menyebutkan nama YouTuber manapun. Yang penting saya tidak pernah mengganggu mereka. Ya monggo berkreasi masing-masing. Monggo panjenengan semuanya melakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang penting tidak saling menjatuhkan, itu saja. Itu yang ingin saya sampaikan. Dan untuk Bapak Ibu semuanya, perlu saya sampaikan bahwa penyakit non medis itu bukan hanya karena sihir, bukan. Ini banyak orang yang tidak tahu tapi sok tahu dan nggak mau tahu. Susahnya ngomong sak gelem dhewe. Ini ada yang seperti ini. Ada yang bilang nanti kalau sampean berobat ke Al-Hikmah, sampean berobat ke perukiah, pasti nanti dikatakan kena santet. Gatel jarene kena santet. Lah ini orang yang nggak tahu tapi sok tahu nih. Padahal kita ini ada kitabnya. Bahwa penyakit non medis itu ada 3. Yang pertama karena ain. Ain itu artinya bahasa Arab artinya mata. Jadi penyakit yang disebabkan oleh mata atau penglihatan atau pujian. Pujian yang tidak menyertakan asma Allah ini bisa menyebabkan penyakit ain. Makanya saya itu apa senang kalau dipuji? Enggak. Santri itu kemana-mana harus bawa kantong kresek. Kalau dipuji segera diambil, masukkan kantong kresek, buang di tong sampah, supaya tidak menyebabkan penyakit sombong. Kalau dicaci segera ambil, masukkan kantong kresek, buang di tong sampah, supaya tidak muncul sakit hati. Santri itu kemana-mana harus bawa kantong kresek. Makanya kalau kita ngaji di kitab Safin itu kan ada alhamdu utawi sekabehane puji lillahi iku lillahi kagungane Gusti Allah fil alamina kang mengarani wong alam kabeh. Segala puji aja bagi Allah. Segala puji itu bagi Allah. Makanya jadi orang itu jangan senang dipuji. Makanya orang-orang tua dulu sering bilang kalau anaknya senang makan jangan diomong. Nanti kalau diomong jadi nggak doyan makan. Nggih ta? Orang-orang tua kita dulu sering ngomong kalau anaknya gemuk jangan diomong. Nanti kalau diomong jadi kurus kan gitu. Itu bukan sesuatu hal yang mistik atau syirik, bukan. Itu ada pelajarannya juga. Leluhur-leluhur kita itu mengajarkan seperti itu. Jadi penyakit yang pertama itu karena ain. Ain itu pujian yang tidak menyatakan asma Allah. Jadi kalau muji anak itu harus disertai dengan asma Allah. Alhamdulillah anakku kok gemuk, alhamdulillah anakku kok gak datang. Dan kata baginda Rasulullah, penyakit yang paling banyak di akhir zaman itu adalah ya ternyata sekarang benar. Banyak sekali masih muda-muda kena penyakit yang aneh-aneh. Karena apa? Karena sekarang ini zamannya orang senang dipuji. Mau mandi selfie, yo. Habis mandi selfie, yo. Bangun tidur selfie. Mau ngaji selfie, habis ngaji selfie, mau sholat selfie. Foto diposting di Facebook. Terus ketika diposting di Facebook yang lihat orang se-Indonesia. Terus akhirnya dipuji. Karena pujiannya tidak menyatakan asma Allah, jadi penyakit.
gampang pusing, dadanya sesak. Sedangkan penyakit dari ain ini obatnya air wudhu orang yang dari sumber airnya. Lah terus kalau sakitnya itu airnya karena orang muji di Facebook, terus yang pegang Facebook itu orang se-Indonesia, apa mau minta air wudhu orang se-Indonesia? Keburu it. Loh iya ini. Sekarang kan seperti ini, makanya penyakitnya aneh-aneh. Makanya jadi orang jangan senang saya nggak ngomong loh ya. Dan kalau orang tanda-tandanya orang terkena penyakit ain itu di bagian kepalanya, pusing, stroke, itu di bagian kepalanya. Makanya anak-anak itu kebanyakan yang terkena ain dari ibu bapaknya sendiri. Makanya ibu bapaknya sering tak suruh wudhu, terus air wudhunya ditampung, dimandikan anak. Karena yang menyebabkan penyakit ya bapak sama ibu dewe. Bapak ibu sering gelut, berantem, marahan, ya penyakitnya ke anak. Bapak ibunya lek gak berantem yo, lek pas muji yo mau muji sak geleme dewe, gak menyertakan asma Allah, ini juga menyebabkan penyakit ain. Yang kedua, penyakit non medis karena ketempelan. Jadi suatu penyakit, yang pertama penyakit itu karena ain. Yang kedua, kalau ain tadi di muka. Yang kedua karena ketempelan. Kalau karena ketempelan itu suatu penyakit menempel karena 4 hal. Yang pertama karena nasab atau keturunan. Suatu penyakit menurun karena keturunan ini juga ada. Biasanya kalau kakek neneknya ada yang mengalami penyakit ODGJ atau gila, anak cucunya biasanya juga ada yang gila, ya enggak? Ada kan seperti itu? Ada kan? Atau secara kedokterannya, secara genetiknya, kalau bapak ibunya punya penyakit gula darah, anaknya akan sangat mudah sekali terkena penyakit gula darah. Ini maksudnya penyakit menurun. Orang kok maksudnya yang goib-goib tak ini enggak. Bukan. Jadi suatu penyakit menurun karena keturunan. Atau kalau secara goibnya orang tuanya punya pesugihan, nanti biasanya ke anak turunnya juga terkena penyakit. Atau orang tuanya punya ilmu kanugrahan, biasanya anak cucunya juga nanti ada yang punya ilmu tanpa belajar. Atau sekarang sering disebut sebagai indigo. Indigo itu kalau menurut saya bukan suatu kelebihan, tapi suatu penyakit. Karena orang mampu melihat jin itu ada 2. Yang pertama karena ilmunya, karena kebersihan hatinya, karena basirohnya, karena ketaatannya, sehingga terbukalah basiroh. Yang kedua, orang mampu melihat jin karena jin memang ada di dalam dirinya. Ini banyak sekali. Tanda-tandanya gampang marah, gampang nesuan. Bojone sampe nesuan ini ketempelan jin. Kebanyakan orang indigo itu yang saya ketahui karena ketempelan. Ada bisikan. Ada 2. Yang pertama dari cakra asnanya. Kalau dia menempel di cakra asnanya, sering melihat makhluk-makhluk gaib. Saya pernah ada tamu di sini 5 orang itu indigo. Tak suruh ngelihat saya, itu semuanya beda-beda. Ngelihat saya itu 5 orang beda-beda. Ada yang melihat kakek-kakek, ada yang melihat nenek-nenek, ada yang melihat naga. Jadi macam-macam. Loh ini loh. Kayak gitu aja pandangannya beda-beda kok. 5 orang itu pandangannya beda-beda. Saya ajak ke tempat yang angker itu ya pemandangannya katanya di sana ada kuntilanak, katanya yang satu ada bilang gendruwo, dan beda-beda ya. Beda-beda. Ini menurut saya itu suatu penyakit. Nah, ini yang karena nasab atau karena keturunan, atau kalau di ruqyah itu disebut sebagai jin nasab, jin keturunan. Yang kedua, dikarenakan tempat. Jadi suatu penyakit menempel karena tempatnya. Mungkin tempatnya sering dibuat berantem. Jadi suami istri berantem terus
akhirnya rumahnya di rumah setan. Kalau kita di rumah tangga selalu bertengkar, nanti hawanya panas. Kalau hawanya panas, ya setan itu kan tercipta dari api, hawanya panas, senang. Omah sampean dinggo omah dipakai omah setan. Dipakai omah setan. Kalau rumah sampean dipakai oleh omah setan, ya tiap hari ya jadi penyakit. Makanya kalau berumah tangga itu diusahakan masalah besar dikecilkan, masalah kecil hilangkan. Iku loh, dewasa itu kayak gitu. Orang dewasa itu kayak gitu. Bukan cuma masalah umurnya dewasa itu, tapi masalah penataan hati. Lah sampai berumah tangga kok masalah kecil dibesar-besarkan, cilik berarti masih kecil. Karena sekarang ini banyak orang yang umurnya sudah tua tapi sifatnya masih anak nesuan, ngambekan, ngamuan, bingungan itu. Kayak gitu kok dibilang orang tua. Ya, dia ngomong tua kok nesuan, dibilang orang tua kok gampang marah. Kowe iki tuwek tenan apa ora to jane? Kalau kamu benar-benar tua itu mbok ya jangan nesuan, masalah titik nesu. Masalah titik digede-gede. Ini kan ada orang seperti ini. Kalau kamu benar-benar sudah dewasa, kalau kamu itu sudah benar-benar jadi orang tua, harusnya kamu itu bisa menyelesaikan masalah, bukannya nambah masalah. Kalau kamu itu sudah benar-benar tua, kamu tuh nggak akan gampang marah. Tadi sampean delok ning awakmu dhewe. Kalau kita itu gampang marah, berarti batin kita, jiwa kita ini belum tua. Lalu supaya tua bagaimana? Ya harus dikasih makan. Makanan batin itu adalah zikirullah. Delok coba sing sering suwan. Badannya sudah tua tapi jiwanya masih anak. Ini repot kalau kayak gini. Wis tua tapi nesuan. Repot kayak gini. Wis tuwek tapi nesuan kaya cah cilik. Makanya dilokne cah cilik aja nesu. Dan pertama karena nasab, yang kedua karena tempat. Ini banyak Bapak Ibu. Saya sering sekali menangani masalah seperti ini. Sering sekali saya menangani rumah yang penghuninya sakit-sakitan, selalu marah-marah, gelisah, rezekinya selalu habis karena rumah tangganya selalu bertengkar. Suami istri selalu bertengkar, anak sama bapak selalu. Ini jalan masuknya setan yang pertama. Jalan masuknya setan yang pertama itu akan dibuat hati kita itu mudah marah. Sama suami ngelihat jengkel gitu, sama suami melihat itu gedek gitu, benci kayak gitu. Ada nggak istri-istri yang lihat suaminya itu benci? Ada nggak? Aduh, ada loh yang seperti itu. Aneh nggak? Aneh. Bila suaminya itu benci, ini disebut sebagai gangguan jin ampar. Pasti di rumahnya itu ada masalah. Mungkin panjenengan pernah minta tolong ke dukun untuk masang sesuatu, pagaran. Pagaran itu seperti orang menempatkan anjing di dalam rumahnya. Nambahi masalah mana? Lebih baik pagaran yang paling kuat itu cuma dua. Yang pertama sholat, yang kedua sabar. Iku aja ora usah aneh-aneh dadak masang iki. Apalagi yang pakai tulang-tulang, pakai hewan-hewan gitu, masya Allah itu berbahaya sekali. Karena makanan jin itu gondo. Wes pagaran tuh nggak usah pakai yang aneh-aneh, cukup sabar dan sholat. Ada lagi rumah yang sering sekali ada gangguannya. Yang pertama karena sering bertengkar dengan suaminya, sering bertengkar dengan anaknya. Ini yang pertama sering sekali saya temukan. Makanya jenengan kalau bertengkar usahakan jangan sampai keluar kata-kata yang tidak baik. Sampai kok bertengkar sama istri mampu menahan mulut untuk tidak berbicara yang buruk, ini jihad. Sampai kok bertengkar sama istri tidak ada kata-kata istriku kamu bodoh, kamu jelek, kamu cengok, kamu itu nggak tahu diri, kamu pergi. Kamu kok bisa nggak keluar kata-kata yang buruk dari dalam
mulutmu ini nanti barokah untuk hidupmu. Kok panjenengan punya istri tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk untuk istri, untuk keluarga, barokah di dalam keluarga. Jadi orang itu tirakat yang paling kuat itu adalah tidak melakukan maksiat. Itu yang pertama sayang. Jadi orang tirakat itu enggak kok dipendem dalam tanah, puasa 5 tahun, wiritan 3 hari di gua. Itu nomor keberapa? Nanti dulu. Itu terakhir, itu hanya bonus saja. Itu hanya penghias saja. Percuma rumah kamu kasih hiasan apa kalau bosok. Sekarang rumah gubuk roboh yot-yot kok kamu pasangin trempel malah ambruk. Kamu pasangin hiasan percuma. Yang pertama bagusin dulu dari dalam, yaitu tidak melakukan maksiat. Tirakat orang mencari ilmu yang paling utama itu tidak melakukan maksiat. Dengarkan ini sampean. Tirakat yang paling kuat, tirakat yang paling bagus ketika saya di pondok dulu itu disampaikan oleh kiai saya. Yang pertama, yang penting tidak melakukan maksiat. Mulut nggak ngomong kata-kata yang buruk, mata nggak melihat yang buruk-buruk, telinga nggak mendengarkan yang buruk-buruk, langkah kita tidak digunakan. Itu dulu yang pertama. Tirakat yang paling utama itu tidak melakukan maksiat. Ini tadi yang karena tempat. Karena tempat ini banyak. Salah satunya ibu-ibu kalau datang bulan darah haidnya jangan hanya dibutel terus dimasukkan kantong kresek terus dibuang di tong sampah. Jangan seperti itu. Nanti sama bapak sampahnya, tukang sampahnya terus darahnya dibakar. Terus setelah dibakar baunya kemana-mana. Itu ngundang jin. Ada jin yang suka sekali dengan darah haid wanita. Ini banyak sekali yang terkena penyakit kanker serviks, kista, itu karena darah haidnya itu enggak ngerti cara untuk membuangnya. Jangan seperti itu. Banyak sekali yang terkena penyakit karena seperti itu. Kalau datang bulan, darah haidnya itu disiram, dibersihkan dulu, baru kalau setelah itu mau dipendam, monggo. Tapi jangan datang bulan, apa tuh rotinya dibuntel, masuk ke kantong kresek terus dibuang sembarangan. Jangan seperti itu. Ini banyak sekali yang terkena ikatan dengan bangsa jin karena salah ketika membuang darah haid. Darahmu dewe kok. Ini ada yang sukanya dibuntel, rotinya dibunter, masukin kantong kresek terus dibuang di tong sampah. Nanti dari situ dibakar. Duh, dan repot ini malah. Ini ibu-ibu mbak-mbak ini yang paling banyak itu. Oh tenang, dikandani. Saya itu berkali-kali nanganin orang yang perutnya sakit, dadanya sakit karena masalah hal semacam ini. Sepele, tapi ini sangat berpengaruh besar sekali. Ada kitabnya, ada jin yang paling suka sekali dengan darah haid itu. Ini mbak-mbaknya tuh heran saya. Disiram dulu, dikocor, dibersihkan dulu. Baru kalau itu mau buang dek jalan, buang dek tukang sampah dek mana yo, terserah. Tapi yang paling bagus dipendam. Nanti kalau di tong sampah dibakar, ambune ngendi-ngendi. Ada lagi yang kedua, rumahnya itu pernah buat gantung diri. Yang ketiga ada rumahnya itu pernah keterekan, keguguran. Ini ada loh orang-orang yang keguguran itu hanya sekedar saja, padahal kalau orang keguguran lebih dari 41 hari itu sudah ada nyawanya. Ini banyak sekali yang seperti itu. Atau rumahnya dulu pernah ada yang sering datang ke dukun atau punya pesugihan, ini rumahnya jibek, kayak omah jibek kayak omah pengen sesuai itu ada. Itu yang kedua karena tempat. Jadi penyakit itu menempel yang pertama karena nasab, yang kedua karena tempat. Ini penyakit yang menempel karena kesalahan sendiri, bukan karena sihir, sihir. Yang ketiga penyakit menempel karena tidak taat.
Jadi suatu penyakit menempel karena tidak taat. Ini juga buahnya. Kalau kita ngaji itu sebenarnya untuk mengkaji diri kita, untuk menyehatkan diri kita. Orang ngaji itu untuk mengkaji. Orang ngaji itu supaya kita tahu cara-cara supaya diri kita itu sehat. Jadi sampai ngaji kita, ngaji Al-Quran itu tuh untuk diri kita, supaya diri kita itu sehat. Bukan kok ngaji itu hanya bersifat ritual saja, bukan. Di dalam Al-Quran, di dalam usul fikih itu dimulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi itu ada. Bagaimana caranya kita cebok? Ini ibu-ibu ini yang paling banyak ini. Bagaimana kita tentang toharoh cebok itu ada, supaya nggak gampang terkena penyakit. Perempuan itu kalau cebok jangan dari belakang ke depan. Nanti kalau dari belakang ke depan, penyakit yang dari belakang masuk ke depan. Ada. Kalau yang cebok dari belakang ke depan, ada nggak? Wah, istri saya. Matur suwun cinta. Air. Tadi bentar. Jadi ada yang kalau cebok itu jangan dari belakang ke depan. Ibu-ibu kalau cebok dari depan apa dari belakang? Pinter. Oh tenan. Saya mau praktek isi nih. Ini perlu saya ulang-ulang terus karena banyak yang nggak ngerti. Terus kalau kita ngaji usul fikih itu jorok ya Pak Lurah ya. Jorok tapi harus tahu. Yang laki-laki harus tahu biar bisa ngasih tahu istrinya, biar bisa ngasih tahu anak perempuan. Kalau enggak nanti kalau sakit kan ya kita juga yang repot. Terus kalau kedua, kalau cebok itu jangan cuma dibasuhkan tok. Jangan cuma dibasuhkan tok begini, tapi jarinya dimasukkan ke dalam. Jarinya Dewi, jangan jarinya bapak. Apa antum gobalan? Kuning sing matang kalau nyawang saya gitu amat. Tenan. Kalau cuma dibasuhkan begini tok, itu nanti dalamnya nggak bersih. Kalau dalamnya nggak bersih, nanti menimbulkan penyakit, gampang nesuan, gampang ngamuan. Makanya istri sampean klek nasuan coba incengen nek pas sewo. Tenan. Bapak-bapak, kalau istrinya sampai nesuan, ngamuan, inceng lepas cewek, bener apa orang orang? Lek nesuan ini mesti ceweknya ra bener. Lu tenanan itu. Kalau makanya sholat, ritual-ritual sholat, kita zikir, kita baca Al-Quran, itu kalau dalam usul fikih itu kedua, pelajaran kedua. Yang pertama itu kebersihan diri kita dulu. Nanti sholatnya nggak sah. Ini kalau nggak pernah cebok, ini sholatnya jadi nggak sah. Apalagi kalau pertama tentang diri kita dulu, tentang cara ceboknya dulu. Ini tentang kesehatan dan juga tentang kebersihan. Karena Islam itu sangat indah, makanya kebersihan itu sebagian daripada iman. Ya, jadi kalau cebok itu yang bersih. Bahkan dari cara kita makan itu sudah ada di dalam Al-Quran, sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah. Bagaimana kalau makan itu habis makan jangan langsung tidur. Bangun tidur minum air putih dulu. Sebelum dokter nyuruh kita minum air putih, tak minum dulu Neno. Disuruh gitu. Nah, saya sudah disuruh. Saya kalau disuruh tak lakuin dulu toh. Sudah tak lakuin dulu. Sebelum dokter nyuruh kita untuk minum air putih, itu kalau kayak Pak Ustadz Surtam ini udah paham. Kalau kita ngaji usul fikih itu sudah, kalau bangun tidur itu kita disuruh minum air putih dulu sama baginda Rasulullah. Makanya baginda Rasulullah itu menurut saya lebih pintar dari dokter. Sebelum dokter nyuruh itu udah ada aturannya. Bahkan dari cara kita, bagaimana cara kita jima itu loh ya ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita ngaji itu ya sudah diterangkan loh. Bagaimana cara kita berhubungan sama istri, loh itu ya ada loh.
Sampai hal yang paling jelimet itu ada loh. Islam itu kurang sempurna bagaimana? Islam itu kurang sempurna bagaimana? Mana ada agama sampai masalah cebok dikasih tahu loh. Masalah makan dikasih tahu. Bahkan cara kamu nguyuh loh dikasih tahu. Lu tenanan. Sampai caramu nguyuh, caramu pipis itu loh dikasih tahu. Loh, Islam itu kurang sempurna kayak gimana loh? Ada semuanya. Makanya banyak sekali bapak-bapak baru umur 50 ini wis menghadap ke saya, matur, Gus, nggih Pak. Aku ki jan bingung, saya itu bingung kenapa? Saya itu malu sama istri. Kenapa? Nggak bisa ngebahagiain istri. Kenapa Pak? Manuk saya nggak bisa berdiri deh. Loh, masalahnya kenapa ya nggak tahu. Apa jenengan itu kalau pipis berdiri? Oh, iya pantesan aja Pak. Kalau orang pengen burungnya berdiri sampai tua, jangan kalau pipis sambil berdiri. Kalau nggak pengen terkena batu ginjal, laki-laki kalau pipis jangan sambil berdiri. Sunnahnya itu kalau pipis itu jongkok, habis duduk. Nanti kalau duduk semuanya keluar total, bersih total. Terus cara keluarnya pun juga bisa lancar, nggak tersendat-sendat kalau jongkok itu. Saya pernah tanya langsung sama dokter itu pernah. Karena saya sendiri sering diundang sama dokter. Kalau diundang sama dokter saya mau, tapi kalau diundang orang sakit di rumah sakit saya nggak mau. Bukan berarti saya itu nggak mau menolong orang yang sakit, tapi saya menghormati profesi dokter. Saya nggak mau diundang, makanya jaringan sakit, Bapak Ibu mohon maaf. Kalau sampai sakit atau keluarganya sakit di rumah sakit, kalau undang saya nggak mau, karena saya nggak mau menyinggung profesi dokter. Tapi kalau yang undang saya yang punya rumah sakit saya mau. Sampai kan bertamu, berobat ke rumah orang. Terus saya datang ke rumah tersebut kan nggak sopan. Rumah kan ada yang punya. Tapi kalau yang mengundang saya yang punya rumah, saya mau. Saya sering diundang kalau yang punya rumah itu saya mau. Yang punya rumah sakit, profesor itu saya mau. Nah, jadi yang pertama ketika panjenengan ingin melakukan sesuatu, lebih baik dimulai sekarang belajar ngaji supaya hidupnya sehat. Yang tinggi itu yang ketiga, suatu penyakit menempel karena tidak Yang keempat, suatu penyakit menempel karena maksiat. Banyak hal, semua hal yang dilarang oleh Allah itu adalah yang buruk untuk diri kita. Sampai pahami dulu ya Bapak Ibu. Semua yang diperintah Allah itu adalah yang terbaik untuk diri kita. Dan semua yang dilarang Allah, alhamdulillah, itu semuanya yang buruk untuk diri kita sendiri. Allah itu sama sekali tidak butuh kita, sayang, cinta. Allah tuh tidak butuh kita yang butuh Allah. Lalu nyapa toh Allah pun kok dadak melarang kita itu mencuri. Padahal mencuri kan ya penak, oh ya, nggak perlu kerja oleh duit. Kan penak, nyapa kok dilarang. Mergo mengko kowe engko lek konangan digebuki wong. Kowe engko dipenjara, kan enggak penak. Kenapa Allah melarang? Karena Allah sayang. Kenapa toh kok kita itu dilarang untuk meminum minuman keras? Padahal minuman itu kan ya enak jarene tadi. Ya. Kenapa kok dilarang? Karena kalau sampean minuman keras, pikiran sehat dibuat gendeng. Wong sehat kok pengen sakit. Itu wong ngombe kan wong sehat pengen sakit. Iya. Iya kan? Kalau sampean sakit ya Allah tuh sayang, sampean tuh enggak pengen sakit. Semuanya yang dilarang Allah itu memang yang terbaik untuk diri kita. Lalu kenapa Allah itu melarang? Karena Allah itu punya sifat Rahman. Karena Allah tuh sayang kepada diri kita. Makanya saya itu ngelakuin apapun itu nggak pernah kok wah saya itu pengen dapat pahala biar saya masuk surga, enggak.
Saya melakukan apapun yang saya lakukan itu ya atas dasar ya mahabbah. Karena saya itu ya cinta. Itu aja, bukan kok ngelakuin ini ini karena sholat itu karena kewajiban. Jadi nanti akhirnya jadi beban. Ya enggak, sholat itu ya untuk kebaikan diri kita sendiri. Itu suatu kebutuhan. Kalau sampean sudah bisa merasakan nikmatnya sholat, sampean kalau belum sholat lah kayak ada yang kurang kayak gitu. Apa ya yang belum saya lakukan ya? Itu karena sudah menjadi sebuah kebutuhan. Paham ya? Intinya nggak semua penyakit itu karena sihir, nggak semua penyakit itu karena santet. Penyakit itu ada yang karena ain, karena ketempelan gitu. Ada yang karena sering datang ke dukun, ada yang karena punya pesugihan, ada yang karena sering marah, ada yang karena sering iri dengki, ada yang karena hasad. Banyak orang punya penyakit itu. Jadi nggak hanya karena sihir. Jadi kalau ada orang yang mengatakan sampai nanti kalau berobat, pokoknya selain berobat ke dokter lah, ke peruqyah, ke al-hikmah, nanti sampai dikatain kena santet, sampai nanti pasti sakit korengannya diomongno kena sihir, kan ada yang kayak gitu ya. Ini orang nggak ngerti tapi nggak mau ngerti, repot kalau ngomong kayak gitu. Sudah paham ya? Paham ya? Ya alhamdulillah.